Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan mangrove. Sebelumnya saya dari kelompok 3 atas nama Putra Angga, Stambuk L131-18317 dengan teman saya L Matarina L131-18282, Indah Irwan L131-18297, Muhammad Reza L131-18322, Ardika L131-18299, Ical L131-18313. Pengertian mangrove. Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Dalam bahasa Inggris, kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun jenis-jenis tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut. Istilah mangrove digunakan sebagai pengganti istilah bakau untuk menghindarkan kemungkinan salah pengertian dengan hutan yang terdiri atas pohon bakau Rhizopora spp. Karena bukan hanya pohon bakau yang tumbuh di sana. Selain bakau, terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Hutan mangrove merupakan suatu tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindungi, laguna, dan muara sungai yang tergenang pada saat air laut pasang dan bebas dari genangan pada saat air laut surut, yang komunitas tumbuhannya adaptif terhadap garam. Aspek-aspek pengelolaan hutan mangrove. Yang pertama, aspek teknis. Yang kedua, aspek manajemen. Yang ketiga, aspek komersial atau pasar. Yang keempat, aspek sosial dan lingkungan. Yang kelima, aspek finansial. Yang keenam, aspek ekonomi. Yang ketujuh, aspek hukum. Aspek teknis. Aspek teknis yang mempengaruhi pengelolaan hutan mangrove. A. Jenis tanaman mangrove. B. Pola penanaman mangrove. C. Teknik penanaman mangrove. Dan D. Lokasi penanaman mangrove. Seperti yang terdapat pada jurnal Wisata Maron Mangrove Park di Semarang, di mana aspek teknis ialah dengan memperhatikan kondisi perairan yang tidak memiliki gelombang yang besar serta tidak membahayakan. Aspek manajemen. Seperti yang terdapat pada jurnal Kajian Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Pulau Pawang, Kecamatan Margapundu, Kabupaten Pasawaran. Aspek perencanaan. Tingkat masyarakat telah cukup aktif berpartisipasi dalam perencanaan. Dari hasil jurnal menunjukkan bahwa adanya bukti sikap masyarakat yang ikut membahas perencanaan pengelolaan dan siap untuk melestarikan hutan mangrove tersebut. Menurut Novianti, menjelaskan bahwa perlibatan masyarakat dalam perencanaan perlu diperhatikan, karena keterlibatan masyarakat akan menciptakan rasa tanggung jawab bersama sehingga diperoleh hasil kerja yang terbaik. Aspek pelaksanaan. Dari hasil jurnal yang kami baca, anggota dari Badan Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan pelestarian hutan mangrove. Beberapa bentuk pelibatan masyarakat antara lain pelatihan mangrove seperti pelatihan pengelolaan dan pelatihan hasil hutan non-kayu, penanaman mangrove secara gotong royong dengan sistem padat karya. Sependapat dengan penelitian tersebut, menurut Kustanti, menyatakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan mangrove secara berkala akan berpengaruh terhadap masyarakat sehingga mereka tahu memanfaatkan dan fungsi hutan mangrove bagi kehidupan, juga mengenal berbagai tanaman mangrove. Aspek pengawasan. Kegiatan pelaksanaan yang telah dilakukan di Pulau Pawang seperti penosialisasian apabila ada masyarakat lain yang merusak hutan. Hal ini juga mendapatkan persentase yang sangat baik, yaitu 100% mendukung. Saat ini kegiatan pengawasan hutan mangrove masih seperti pengawasan biasa. Menurut Kaimeludin, mengungkapkan bahwa aspek pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat perlengkapan yang memadai dan pengetahuan yang cukup. Kemudian dalam peranan masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian hutan tersebut, meski mereka juga kadang-kadang saja mengikuti pelaksanaannya. Menurut Kustanti, mengungkap pengawasan yang dapat dilakukan adalah patroli rutin baik dari sisi masyarakat
dari Dinas Kehutanan di sekitar hutan. Aspek komersial atau pasar. Aspek komersial atau pasar ekowisata berkontribusi secara langsung dan tidak langsung untuk penelitian dan kegiatan konservasi suatu kawasan. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang menarik untuk diteliti. Hal ini disebabkan oleh cara adaptasi yang unik vegetasi mangrove terhadap perubahan kondisi lingkungan yang merugikan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ekowisata yang juga mendukung pengetahuan dan perlindungan keanekaragaman hayati. Aspek sosial dan lingkungan. Aspek sosial dan lingkungan, keterlibatan dalam partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata memberikan mereka kesempatan untuk berhubungan langsung dengan lingkungan, sehingga kesadaran mengenai kelestarian lingkungan juga akan tumbuh. Kesadaran penggalangan tersebut harus dilakukan tidak hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga untuk wisatawan. Aspek sosial pengelolaan hutan mangrove meliputi A. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. B. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan mangrove. C. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan memelihara hutan mangrove. Aspek finansial. Seperti yang terdapat pada jurnal Analisis Finansial Ekowisata Hutan Mangrove di Sebubus, Kecamatan Palo, bahwa untuk menganalisis kelayakan usaha ekowisata mangrove di Desa Sebubus dari aspek finansial digunakan untuk analisis biaya investasi, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan pada tahun pertama usaha atau proyek. Biaya tersebut dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan ekowisata hutan mangrove secara keseluruhan. Umur ekonomis dari sarana dan prasarana tersebut adalah 10 tahun. Hal ini dilihat dari kondisi bangunan diperkirakan memiliki ketahanan 10 tahun. Biaya investasi tersebut berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat, sehingga didapat total biaya investasi sebesar Rp88.165.178,42. Aspek ekonomi. Tingkat ekonomi masyarakat menurut data dari Departemen Kehutanan dalam Novianti mengatakan bahwa faktor keinginan manusia atau masyarakat dalam mengelola hutan mangrove maupun merusaknya sangatlah besar. Menurut Pradana, Nirwani, dan Suryono, aspek ini merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi kinerja dari masyarakat dalam ikut serta untuk pengelolaan hutan mangrove. Rata-rata masyarakat yang ada di desa Pulau Pahwang bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan, dan lainnya. Ekonomi dapat dikatakan baik karena masyarakat bekerja, akan tetapi tidak seimbang dengan masyarakat. Menurut Kustanti, perkembangan ekonomi dapat dilakukan dengan pemanfaatan potensi yang dihasilkan oleh hutan mangrove kayu non berupa budidaya ikan air tawar, lebah madu, berbagai sumber pakan, dan gula nira. Aspek hukum. Aspek hukum ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dalam mendirikan perusahaan. Kebijakan pengelolaan lingkungan tersebut harus didasarkan pada kerangka hukum yang telah dirancangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.